Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Langsung aja tanpa basa-basi kita akan sambung kisah hidup Tuan Muda Yun di part 63. Di kota Bulan Merah, kabar tentang pertempuran Ning Ke-yue dan Dongmen Yuan menyebar ke seluruh kota. Berita itu meledak seperti api yang berada di padang yang kering. Setiap lorong dan pasar ramai membicarakan mereka. Ditambah lagi dengan fenomena bulan merah, kota Bulan Merah pun dipastikan akan semakin padat dalam beberapa bulan ke depan. Sementara itu di kediaman keluarga Ruan Zimao memainkan sitar di taman. Nadanya terdengar jernih menggema, ditemani asap dupa yang membumbung tinggi. Kompetisi bela diri besok akan dimulai. Seberapa percaya dirimu? Kata Ruan Yuanxi pada Ruan Zimao. Dengan tenang, Ruan Zimao berkata, 10/10. Ruan Yuanxi tertawa puas. Bagus, anakku memang harus seperti itu. Aku suka kepercayaanmu. Tetapi ingat, kekuatan saja tidak cukup untuk menentukan hasil dari kompetisi besok. Kau juga harus tahu bahwa kalau Yun Xiao tiba-tiba muncul, bisakah kau tetap menang dalam kompetisi itu? Mendengar nama Yun Xiao disebut, mata Ruan Zimao seketika menjadi gelap. Dia berhenti memainkan sitar. Suaranya dingin dan berkata, tentu saja. Di tanganku, aku memiliki lempeng logam yang sangat dia inginkan. Dulu dia bahkan sepakat untuk membunuh Li Yi dan tidak mengikuti kompetisi bela diri sebagai ganti untuk mendapatkan lempeng besi ini. Itu adalah bukti betapa berharganya benda ini bagi dia. Setelah itu Ruan Zimao mengeluarkan lempeng besi yang ada di tangannya dan dia tampak sedikit ragu. Ayah, benda apa ini sebenarnya? Bibi Jiu saja menolak untuk menjelaskan benda apa ini. Aku tahu benda ini jelas bukan barang biasa. Ruan Yuanxi juga mengerutkan kening. Dia berkata, aku pun tak yakin. Namun aku menduga itu adalah metode kultivasi tingkat warisan. Sayangnya kita belum menemukan kuncinya. Selama Yun Xiao tak bisa menyingkirkanmu di dalam arena, lempeng itu akan lebih bermanfaat di tangan kita. Ruan Zimao tertegun. Tingkat warisan. Apa tingkatannya ada di atas warisan sejati di singgah sana? Ruan Yuanxi tersenyum tipis. Penguasa kota terdahulu yang menyegel singgah sana itu. Dia disebut sebagai penguasa terkuat sepanjang masa dari sejarah kota Bulan Merah. Bagaimana mungkin warisan yang ia tinggalkan bisa ditandingi oleh sesuatu seperti itu? Mendengar itu Ruan Zimao mengangguk, dan dia kembali memetik sitarnya. Dia mencoba menenangkan hatinya yang sedang bergejolak. Tapi Ruan Yuanxi dengan tajam berkata, Ziling, ada apa? Sejak tadi kau tampak gelisah. Ini bukan sifatmu. Katakan apa yang sedang kau pikirkan. Ruan Yuanxi bergetar. Bulir-bulir keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ruan Yuanxi dan Ruan Zimao sama-sama mengerutkan kening. Firasat buruk melintas di benak mereka. Akhirnya, Ruan Zilin tak sanggup lagi menyembunyikan rahasia yang sedang ia jaga. Dengan suara gemetar, dia menceritakan semuanya tentang kejadian sebelum pertemuan para pahlawan di Jembatan Pelangi.
Tanpa berani menambah atau mengurangi cerita itu, dia mengatakan segalanya. Begitu selesai, pakaiannya sudah basah kuyup oleh keringat. Seketika tamparan keras membuat tubuh Ruan Ziling terpental. Perihnya menusuk, tetapi anehnya Ruan Ziling merasa sedikit lega. Pukulan itu dari Ruan Yuanzi. Wajahnya tampak pucat. Suaranya menggema bagaikan petir. "Bajingan tak tahu diri. Kau benar-benar membuatku murka hari ini." Seketika tubuhnya berubah menjadi cahaya dan melesat meninggalkan kota bulan merah. Ekspresi Ruan Zimao pun tampak mengeras. Dia berkata, "Ziling, kali ini kau benar-benar menimbulkan bencana besar. Batu Aigirine meski ditempatkan di luar kota, tetapi nilainya jelas. Bahkan itu berhubungan dengan penguasa kota lama. Kau tak tahu betapa seriusnya ulah yang telah kau buat." Ruan Ziling gemetar. Ia hampir menangis. "Kakak, aku tak menyangka kalau Li Yunxiao bisa mengalahkan 3 saudara Guo. Kakak juga harusnya tahu bahwa mereka bukanlah lawan yang bisa diatasi sendirian. Ditambah lagi, di sana ada formasi pengunci Taihua. Semestinya, ini adalah kemenangan mutlak di tangan kita." Ruan Zimao menjadi dingin dan berkata, "Kau memang bodoh. Seharusnya kau tahu bahwa Yun Xiao mungkin tidak akan melakukannya sendiri. Pasti ada sesuatu yang terjadi saat kau pergi. Hanya Yun Xiao yang tahu. Untung saat ini dia masih berada di pavilion angin dan bulan. Mungkin masih ada jalan untuk membalikan keadaan. Sekarang kau tetaplah di sini dan jangan keluar. Biarkan ayah yang memutuskan apa langkah berikutnya." Zimao terdiam sejenak, lalu kemudian bangkit dan pergi menuju pavilion angin dan bulan. Keesokan harinya, wajah kota bulan merah berubah total. Jalan-jalan dipenuhi oleh lautan manusia. Semua berbondong-bondong menuju alun-alun terbesar untuk menyaksikan kompetisi bela diri yang sudah lama mereka nantikan. Seluruh kota saat ini dihiasi oleh warna merah menyala. Pernikahan dari putri keluarga Jiang membuat setiap sudut kota penuh dengan nuansa yang meriah. Lalu di tengah alun-alun, sebuah panggung besar telah didirikan. Panggung itu dibangun dari senjata tingkat tinggi. Karena itu pertahanannya juga sangat solid. Lalu di belakang arena, di atas panggung observasi, terlihat Jiang Ruobing yang sedang duduk. Dia mengenakan gaun merah dan putih dengan kerudung yang menutupi wajahnya. 3 pelayannya berdiri tegak di sisi kanan dan kiri, menjaga keanggunannya agar tidak ternodai. Sementara itu jumlah kursi di tribun sangat terbatas. Selain pejabat tingkat tinggi dari kota bulan merah, hanya segelintir tokoh yang memiliki status luar biasa yang boleh duduk di sana. Mereka hadir sebagai saksi resmi dalam peristiwa bersejarah ini. Lalu, di bawah panggung, sebuah genderang perang raksasa menjulang setinggi 2 orang dewasa. Seberkas cahaya turun dari langit, menampakkan seorang laki-laki perkasa dengan stik drum di tangannya. Setelah memberi hormat, dia mulai memukul genderang itu. Dan suaranya menggelegar, memekakkan telinga. Suara itu menyebar ke seluruh kota. Suaranya seperti detak jantung raksasa. Dentumannya membuat setiap orang bergetar
dan spontan bungkam, menyisakan keheningan yang mencekam. Namun, gema dari genderang itu juga membangkitkan sesuatu. Darah orang-orang yang hadir kian mendidih, panasnya mengalir di seluruh tubuh. Terutama para talenta muda di barisan depan. Nafas mereka tampak terengah-engah, semangat tempur mereka terpacu. Mereka tahu peluang mereka sangat tipis, tetapi ini adalah panggung terbaik untuk menguji kemampuan mereka. Bam! Genderang kembali dipukul sekali lagi. Ruang di panggung tontonan mulai bergetar, lalu dua sosok muncul. Jiang Churan dan Ruan Hongyu. Mereka terlihat di sana. Kemudian sebuah seruan menggema. Kehadiran dari penguasa kota sangat jarang terjadi. Oleh karena itu, seluruh penduduk kota bersorak gembira. Jiang Churan kini mengenakan jubah hijau panjang dengan sabuk tanduk bercorak kelelawar ungu di pinggangnya. Rambutnya terurai bagaikan awan, matanya seterang rembulan. Wibawanya bak seorang Grandmaster terkenal. Ia melihat semua orang, lalu kemudian menundukkan kepala pada para pejabat tertinggi dan para tamu agung. Dengan senyuman tenang, dia berkata, "Terima kasih karena Tuan dan Puan telah rela datang jauh-jauh untuk menyaksikan kompetisi bela diri untuk putriku. Pada saat yang sama, ini adalah kesempatan yang langka untuk menyaksikan kemegahan dari para junior yang berbakat di dunia. Aturan dalam kompetisi ini sudah diumumkan, jadi mari kita mulai saja." Ruang di atas arena bergetar lagi. Sosok laki-laki berambut pirang panjang muncul di tengah arena. Tubuhnya kekar, matanya tajam seperti harimau. Dia mengenakan pakaian ketat berwarna kastanye dan menyeringai. "Perkenalkan, saya adalah Jiang Beili. Saya akan menjadi juri dalam kompetisi bela diri kali ini. Saya yang akan menentukan segala hasilnya. Mereka yang ingin berpartisipasi, silahkan maju." Semua orang sempat terdiam. Lalu seseorang mulai melompat ke atas arena. Sayangnya, seberkas cahaya hijau menyambar tubuhnya, menghantamnya hingga dia terpelanting kembali ke tanah dengan wajah pucat pasi. Apa yang terjadi? Kerumunan menjadi panik. Lalu, Jiang Beili mengangkat tangannya, menenangkan mereka semua dengan senyuman. Dia berkata, "Maafkan saya. Saya lupa menjelaskan. Untuk mencegah keributan, batas minimum partisipasi adalah tingkat martial supreme bintang 8. Siapapun yang berada di bawah tingkatan itu tidak boleh memasuki arena." Mendengar itu, semua orang mengangguk. Beberapa orang bahkan tertawa. Jadi seperti itu. Kalau begini, maka tidak akan ada orang iseng yang mencoba naik ke arena. Kalau tidak ditekan seperti ini, maka kompetisi ini bahkan mungkin tidak akan selesai dalam 100 tahun. Orang-orang menyetujui, walaupun di dalam hati banyak yang merasa tertekan, kecewa karena mereka tidak bisa ikut. Di antara kerumunan, Zheng Haobo hanya mendengus. Benar-benar membosankan. Semuanya telah diputuskan sejak awal. Untuk apa melakukan kompetisi seperti ini? Beiming Lai Feng yang ada di sampingnya ikut mendesah panjang. Apa yang menarik dari pertunjukan palsu ini? Bahkan Nona Ruo Bing pun digantikan oleh orang lain. Aku menyesal datang menonton bahan candaan seperti ini. Zheng Haobo segera menoleh dengan wajah terkejut.
Saudara Lai Feng, bagaimana kau tahu kalau itu bukan Jiang Ruobing? Mata orang-orang di sekitar mereka tertuju pada Beiming Lai Feng. Mereka tidak lagi bisa menggunakan indera ilahi mereka untuk menyelidiki Jiang Ruobing, sehingga tidak ada yang mampu membuat penilaian yang tepat. Rasa penasaran pun kini memenuhi hati semua orang. Cheng Haobo lalu melanjutkan, "Saudara Lai Feng, jangan mengatakan kata-kata omong kosong. Kau tidak boleh menindas istri dari temanmu sendiri." Mendengar itu, Beiming Lai Feng tertawa. "Saudara Haobo, di bawah langit yang luas, kau memang tak pernah melewatkan kesempatan sedikit pun untuk menimbulkan perselisihan. Menurutku, teknik terkuat dari sekte pemakan jiwa bukanlah seni jiwa, melainkan kemampuan mulut mereka. Seharusnya kau bisa menebak ini, karena dengan kepribadian Jiang Ruobing, mana mungkin dia hanya duduk diam begitu saja. Bahkan pelayan pribadinya, Xiao Sui, tidak tampak di sana. Jelas hal itu bertentangan dengan akal sehat. Maka aku bisa mengatakan bahwa orang itu pasti palsu dan bukan Jiang Ruobing." Mendengar itu, Cheng Haobo mengangguk. Apa yang saudara Lai Feng katakan itu benar. Tidak heran aku juga merasa aneh sejak tadi. Dengan sifat Nona Ruobing, masih belum jelas apakah saudara Zimao akan benar-benar bisa menikahinya atau tidak. Tapi Beiming Lai Feng segera berkata, "Apapun yang terjadi itu bukanlah urusan kita. Lebih baik kita duduk santai dan menunggu kesempatan untuk mendapatkan keuntungan." Cheng Haobo mengangguk. Aku setuju dengan saudara Lai Feng. Setelah itu, dua orang kultivator sudah mulai bertarung di atas arena. Sorak-sorai membahana, namun Cheng Haobo dan yang lainnya merasa bahwa hal itu sama sekali tidak menarik. Cheng Haobo bergumam lirih, "Aku ingin tahu bagaimana keadaan Li Yunxiao sekarang." Ketika nama itu disebut, semua orang yang ada di sekitar terkejut. Meski sangat sulit dipercaya kalau Yunxiao mampu membunuh Li Yi dalam satu pukulan, tetapi kini perasaan tegang dan tertekan tetap menyelimuti hati mereka. Setelah beberapa waktu di sana, Beiming Lai Feng merasa tidak puas. Dia berkata, "Saudara-saudara, hamparan surga sangat luas. Karena itu aku harus berlatih. Kalau tidak, aku hanya akan tertinggal. Aku pamit terlebih dahulu. Selama bulan ini aku akan menetap di kota bulan merah, berkultivasi dengan tenang sambil menunggu pembukaan tanah ilahi." Mendengar itu, Cheng Haobo segera menyahut, "Kalau begitu aku juga ikut bersamamu, saudara Lai Feng. Dengan begitu kita bisa bertukar ilmu, walaupun di tingkatan kita saat ini, menemukan lawan yang setara itu sangat sulit." Keduanya saling bertukar pandang dan tersenyum, meskipun dalam hati mereka menyimpan kepahitan. Awalnya mereka begitu percaya diri pada pemahaman mereka dalam seni bela diri. Tetapi ketika Yunxiao dan Li Yi muncul, keyakinan mereka terguncang. Kini rasa sombong dan prasangka telah terkikis, digantikan oleh tekanan serta dorongan untuk mengejar ketertinggalan. Keduanya pada akhirnya meninggalkan kerumunan itu. Dan melihat keduanya pergi, banyak orang lain yang juga memilih diam-diam mundur dari sana. Sehingga yang tersisa di sana hanyalah kumpulan ampas yang tak perlu diperhitungkan. Sementara itu, di dalam pavilion angin dan bulan, Jiang Ruobing bersandar pada Ning Geng Yue sambil memohon, "Guru, aku akan terlambat jika aku tidak pergi sekarang. Selama ini, guru selalu memanjakanku dan mengabulkan semua permintaanku."
Jiang Robing telah merayu selama 2 hari, membuat Ning Keiyue jengah. Ning Keiyue akhirnya memarahinya. Masalah sebesar ini bukan untuk main-main. Jika kau melarikan diri, bagaimana Kota Bulan Merah akan menjelaskan ini di hadapan dunia? Selagi masih ada waktu, kau harus memilih seorang suami. Aku bisa membantunya untuk menang. Guru, jika guru berada di posisiku, apa yang akan guru lakukan? Jangan memberikan sesuatu yang bahkan guru tidak inginkan kepada orang lain, apalagi kepada murid kesayanganmu. Apakah guru tega melihatku menderita seumur hidup? Robing menjadi cemas. 2 aliran air mata mengalir di pipinya. Ning Keiyue menghela nafas. Apa yang kau tahu tentang kebahagiaan atau penderitaan sejati? Kebahagiaan terbesarmu adalah menemukan suami yang baik dan menikahinya. Tidak peduli seberapa kerasnya kau memohon, usahamu ini tetap sia-sia. Ning Keiyue menguatkan hatinya, lalu dia memejamkan mata. Tak peduli lagi bagaimana Jiang Robing terus memanggilnya dan meratap. Dia tak mengucapkan sepatah kata pun. Jiang Robing terus memohon, tapi pada akhirnya dia menyerah. Dia menghentakkan kaki dengan penuh amarah, lalu meninggalkan tempat itu menuju ke kota. Ia tak sudi berdiam diri menunggu pernikahan yang dipaksakan ini. Dengan nekat, dia menyamar menjadi seorang laki-laki, lalu bergerak menuju susunan teleportasi. Harapannya sederhana, yaitu melarikan diri dari Kota Bulan Merah. Namun, begitu tiba di lokasi, langkahnya segera terhenti. Nona kedua, mohon jangan mempersulit kami, kata para penjaga yang ada di sana. Jumlah mereka kali ini bertambah banyak menjelang pembukaan alam ilahi. Kapten dari para penjaga langsung maju dan berkata, kompetisi untuk memperebutkan pasangan saat ini sedang berlangsung. Jika orang-orang tahu bahwa nona muda kedua ada di sini, maka akan timbul kekacauan besar. Mendengar itu amarah Jiang Robing meluap di hatinya. Ia meninju dada dari sang kapten lalu pergi meninggalkan tempat itu. Meskipun Kota Bulan Merah begitu luas, baginya tempat itu seolah tak memiliki jalan keluar. Dengan hati resah, dia melangkah masuk ke sebuah restoran, lalu menenggak anggur. Lidahnya bergumam lirih. Rasanya begitu kuat. Sekarang aku tahu kenapa guru menyebutnya sebagai mabuk kesedihan. Sebuah tawa ringan tiba-tiba terdengar di telinganya. Alasan manusia punya begitu banyak kekhawatiran adalah karena ingatan mereka terlalu baik. Tetapi menenggelamkan diri dalam mabuk bukanlah jalan keluar. Jiang Robing tertegun. Tiba-tiba 2 orang laki-laki muncul tanpa ia sadari dan langsung duduk di hadapannya. Penampilan mereka menimbulkan hawa dingin yang menusuk hati siapapun yang melihat. Salah satunya bahkan membuatnya merasa pernah melihatnya. Siapa kalian? Siapa yang mengizinkan kalian duduk di depanku? Kata Jiang Robing dengan penuh waspada. Laki-laki yang terlihat familiar itu tertawa. Bukankah menyenangkan bertemu teman lama dari jauh? Nona Robing, sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Kamu tumbuh menjadi lebih cantik. Benar-benar kecantikan yang tiada duanya. Mata Jiang Robing membelalak. Dia memang mengenali sosok itu meski penampilannya telah berubah. Tapi dia tidak ingat siapa orang ini. Lalu Jiang Robing bertanya, katakan siapa dirimu? Laki-laki itu tersenyum dan berkata,
3 tahun lalu aku datang ke kota Bulan Merah bersama dengan ayahku. Saat itu tuan kota memanggilku. Lalu kebetulan aku bertemu dengan nona muda Ruobing. Wajah Jiang Ruobing sedikit berubah. Dia kembali mengingat kenangan itu dan berseru, "Kau Tang Jie, tuan muda dari kuil dagang Forpol." Tang Jie pun tertawa. Rupanya ingatan dari nona Ruobing masih tajam. "Benar, aku Tang Jie." Mengingat sosok Tang Jie, Jiang Ruobing menjadi kesal. "Sekarang aku ingat siapa dirimu. Tetapi untuk apa kau datang ke sini? Apa kau juga ingin mengikuti kompetisi bela diri itu?" Tang Jie tersenyum santai. "Bayangkan saja, aku bisa saja mengalahkan semua pahlawan dunia hanya dalam satu gerakan. Tetapi pada saat genting ini, kamu malah berkeliaran sendirian. Aku penasaran, apa yang membuat nona Ruobing pergi meninggalkan tempat itu? Adakah yang bisa aku bantu?" Mendengar itu jantung Jiang Ruobing berdebar keras. "Benar, kau putra dari kuil dagang Forpol. Keterampilanmu tentu luar biasa. Kalau begitu, bisakah kau membantuku melarikan diri dari kota Bulan Merah?" Tang Jie tercengang. Dia tak menyangka akan mendengar permintaan seperti itu. Seketika dia bisa menebak alasannya. Dengan tersenyum pahit dia berkata, "Kalau aku menuruti permintaanmu, bukankah aku akan diburu oleh seluruh kota Bulan Merah?" Jiang Ruobing mendesak, "Kalian bisa menjadikanku sebagai sandera. Mereka tidak akan berani mengejarmu." Tang Jie tampak memijat pelipisnya. Dia merasa sedikit pusing. Belum sempat dia berkata lagi, laki-laki di sampingnya menyela, "Baiklah, kami bisa membantumu, tapi ada syarat yang harus dipenuhi." Tang Jie terperanjat. "Tuan Sang, jangan, ini terlalu beresiko." Tapi Jiang Ruobing langsung memotong dan berkata, "Aku setuju. Katakan apa syaratmu?" Sang sambil tertawa berkata, "Bawa kami ke penjara kota Bulan Merah. Begitu kami menyelamatkan rekan-rekan kami akan segera membawamu pergi." "Menyelamatkan orang dari penjara bawah tanah?" Jiang Ruobing terkejut. "Apa kau bagian dari 8 penjaga istana Dewa Kematian?" Sang menggelengkan kepala dan berkata, "Aku tidak ada hubungannya dengan mereka. Tapi teman-temanku sedang ditahan di ruang bawah tanah bersama dengan mereka." Tang Jie dengan cepat menyela, "Tuan Sang, tolong jangan lakukan ini. Jika kita melakukannya, seluruh kota Bulan Merah akan memburu kita." Sang tertawa. "Pada akhirnya kita akan membobol penjara, yang artinya kota Bulan Merah akan menjadikan kita sebagai incaran. Apa salahnya mengambil resiko untuk membawa mereka keluar?" Tang Jie tertegun. "Tapi ini terlalu berbahaya." Sementara itu Jiang Ruobing menatap mereka berdua dengan curiga. Dia lalu berkata, "Kalian hendak membobol penjara bawah tanah kota Bulan Merah? Bahkan jika aku membawa kalian ke sana, kalian tak akan bisa kembali. Aku menolak perjanjian ini. Lebih masuk akal kalau kalian mengatur jalan keluar dari kota Bulan Merah terlebih dahulu. Kalau memang berhasil, aku akan memberi tahu lokasi dari penjara dan juga sistem pertahanannya." Sang tertawa pelan. "Saat ini, di luar ada 3 orang martial Sovragen yang sedang mengawasimu. Jika mereka mau mengalahkanmu, mereka hanya perlu membeberkan seluruh pertahanan kota. Pertempuran berdarah tak akan terelakkan. Jadi, bagaimana kalau begini? Kau hanya perlu menunjukkan jalan. Bahkan jika rencana gagal, kau tidak akan rugi apapun." Kata-katanya membuat Jiang Ruobing tertegun. Ia bahkan tidak menyadari ketiga orang yang sedang mengawasinya.
Lalu dengan curiga dia bertanya, "Apa kau benar-benar yakin bisa menyelamatkan mereka dan mengantarkanku pergi?" Sang menjawab, "Tujuanmu hanya melarikan diri dari pernikahan. Jika tidak berhasil, masih ada cara lain." Gampang saja. Kita akan membiarkan Tang Jie menang. Setelahnya, kau bisa menolak pernikahan saat itu juga. Dia tidak akan pernah mengganggumu lagi. Kau hanya perlu memimpin jalan. Itulah persyaratannya. Bagaimana menurutmu? Apa kau yakin dia bisa menang? Jiang Robing masih tampak ragu. Tang Jie mencibir. Dari semua orang yang ku kenal, kecuali Li Yunxiao, tidak ada yang pernah kuanggap serius. Li Yunxiao? Jiang Robing tercengang. Kau juga mengenal Li Yunxiao? Sang menyeringai. Sementara Tang Jie berkata, "Tentu saja aku mengenal dia." "Baiklah, demi kebahagiaanku sendiri, aku akan mengambil resiko ini. Maka mari kita sepakati kesepakatan ini." Sang menyeringai. "Tang Jie, dengan bantuan nona muda Ruobing, kau bisa beraksi sendiri. Aku akan menyelamatkan para tahanan. Kau hanya akan menjadi pendamping." Tang Jie mengangguk. "Baiklah, maka Tuan Sang tolong berhati-hati. Selain itu aku juga ingin melihat para pahlawan dunia. Apakah mereka bisa menarik minatku untuk bertarung?" Tang Jie kemudian tertawa dengan penuh percaya diri. Lalu Sang berkata, "Kalau begitu, pergilah. Jangan buang waktu lagi." Ia mengulurkan tangan, lalu menggoreskan busur hijau halus di atas meja. Sekilas cahaya memancar dan ketiganya tiba-tiba menghilang dari tempat itu. Kejadian ini membuat semua orang yang ada di restoran tercengang. Pemilik restoran itu berlari mendekat, memeriksa meja tempat mereka duduk lalu mengumpat, "Sialan, orang-orang bajingan, kalian bahkan belum membayar apa yang sudah kalian minum." Dia sangat marah. Tetapi pemilik restoran kembali dibuat terkejut dengan munculnya 3 sosok lain. Mereka tampak keheranan menatap meja yang kosong. Salah satu dari mereka tampak menyeka keringat di dahi dan bergumam, "Apa yang terjadi?" Dia benar-benar menghilang tanpa jejak, bahkan tidak meninggalkan aura sedikit pun. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ketiga orang itu benar-benar kebingungan. Mereka kehilangan Jiang Robing di saat seperti ini. Kalau Jiang Robing tidak segera ditemukan, maka akibatnya akan sangat fatal. Kemudian salah satu dari mereka berkata, "Cepat beritahu penjaga kota untuk mengaktifkan formasi penyegel ruang. Jangan biarkan siapapun lolos melalui formasi teleportasi. Sisanya, pergilah ke susunan teleportasi dan selidiki 2 orang tadi. Aku akan pergi melaporkan situasi ini." Begitu kata-katanya selesai, ketiga orang itu menghilang dari sana. Dan pemilik restoran hanya bisa terdiam. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ketiga orang yang baru saja datang sungguh memberikan tekanan yang luar biasa. Sementara itu, saat ini di sebuah ruang bawah tanah yang lembab dan pengap, tempat itu dipenuhi bau busuk yang menusuk hidung. Di tempat itu benar-benar gelap gulita. Tak ada sedikit pun cahaya yang masuk ke sana. Dan di sana terdengar suara ratapan dan kesedihan. Orang-orang disiksa secara bergantian. Itulah penjara bawah tanah dari kota Bulan Merah. Di antara semua tahanan, tentu saja di sana ada Xiaoba, Tianhu, dan yang lain. Kultivasi mereka semua kini terkunci, maka mereka tak ada bedanya dengan manusia biasa. Jadi wajar kalau mereka tidak bisa meninggalkan tempat itu. Xiaoba kini tampak tertunduk, wajahnya pucat pasi. Ia berusaha menyeka mulutnya, tubuhnya bergetar hebat. Dia baru saja muntah, karena tak jauh dari mereka,
karena tak jauh dari mereka ada orang yang baru saja disiksa. Penyiksaan itu benar-benar membuatnya merasa mual. Dia bersumpah, jika dia bisa keluar hidup-hidup dari tempat ini, maka dia tidak akan pernah lagi berurusan dengan Li Yi. Karena menurut Xiaoba, semua ini terjadi karena dia berurusan dengan Li Yi. Melihat Xiaoba yang begitu terpukul, Tianhu menepuk bahunya dan berkata, "Tenanglah anak muda. Setelah kau seusiaku dan melihat semua hal semacam ini, kau tak akan lagi menganggapnya aneh. Kecuali ada yang datang untuk menyelamatkan kita, satu-satunya harapan kita hanyalah rahasia penciptaan agung milik ketua." Li Yi juga mendengar perkataan Tianhu. Wajahnya juga tampak masam. Apa yang terjadi di sana sungguh mengingatkan dia pada penyiksaan yang dulu pernah ia alami. Sungguh itu membawa trauma tersendiri bagi dirinya. Sementara itu, dia tampak begitu tenang. Melihat itu, Tianhu bertanya, "Nona, kenapa kau bisa begitu tenang?" Li berkata, "Tak perlu khawatir, karena pada akhirnya akan ada yang datang untuk menyelamatkan kita." "Siapa?" Xiaoba bertanya-tanya. "Aku yang datang." Tiba-tiba terdengar sebuah suara. Seketika, senjata berbentuk bola dunia memancarkan aura Dao yang menakutkan di dalam penjara. Dari balik bola dunia itu muncul sosok Sang. "Tuan Sang?" Li segera berdiri. Dia terkejut. "Saya tidak menyangka bahwa Anda datang sendiri." Melihat itu, Xiaoba pun terkejut. "Tunggu, tempat ini disegel oleh kekuatan aneh. Tuan Sang, bagaimana Anda bisa datang?" Sang menjawab, "Kau tak perlu tahu." Mowen. Setelah mengatakan dua kata terakhir, Armillarisper lalu kemudian membentuk sebuah pintu. "Li, bawa Li Yi pergi duluan. Ada seseorang yang menunggu di luar." "Baik," kata Li yang segera menarik Li Yi yang masih linglung. Para tahanan lainnya pun tertegun. Seketika mereka melihat secercah harapan. "Tuan, tolong selamatkan kami juga. Kami tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Asalkan Anda mengeluarkan kami akan bersumpah setia padamu." Semua orang segera memohon pada Sang. Bahkan Xiaoba pun ikut memohon, "Tuan Sang, tolong bawa kami." Dia dan Tianhu lalu membantu Dongmen Yuan yang hampir tak bernyawa. Lalu kemudian tiba-tiba terdengar suara teriakan dari para penjaga. "Bajingan, ada yang berani menerobos penjara kota bulan merah. Tampaknya kalian sudah bosan hidup." Aura dingin yang mematikan mengguncang tempat itu. Seberkas cahaya melesat ke dalam. Mendengar itu, Sang kemudian berkata, "Baiklah, aku akan membawa dua orang lagi. Tentukan siapa yang akan pergi." Setelah itu, dalam sekejap, Sang meninggalkan tempat itu. Dan penjaga penjara pun terkejut. Mereka tak menyangka bahwa beberapa orang di dalam penjara telah hilang. Seketika, berita dari para penjaga ini mengguncang para penjaga kota. Meski terlihat tenang, tapi seluruh kota bulan merah kini berada dalam kondisi siaga. Kita kembali ke pavilion angin dan bulan. Ning Keiyue akhirnya membuka matanya. Cahaya dari 7 singgasana kini juga perlahan meredup, berputar membentuk lingkaran di udara. Di bawah pantulan sinar bulan berwarna merah, singgasana itu turun ke tanah dan berjajar rapi. Aura yang keluar seakan berasal dari zaman kuno, menghubungkan masa kini dan meluas hingga masa depan yang tak berujung. Yun Xiao yang duduk di tengah singgasana perlahan membuka matanya. Cahaya di tubuhnya perlahan memudar, dan hal pertama yang dia lihat adalah
mata berbintang milik Ning Keyue menatap lurus ke arahnya, seolah sedang menilai diri Yun Xiao. "Apa yang sedang kau lakukan?" Yun Xiao terkejut. Pupil matanya mengecil, lalu buru-buru menyebarkan kekuatan spiritual untuk menghalau tatapan itu. Ning Keyue pun tampak sedikit terkejut dengan respon Yun Xiao. Dia mengulurkan dua jarinya, lalu bilah pedang es terbentuk dan melesat ke arah mata Yun Xiao. Melihat itu, Yun Xiao tidak bergerak sedikit pun, bahkan tidak mengedipkan mata. Dua bilah itu melesat, dan saat hendak mengenai mata Yun Xiao, kedua bilah itu berhenti seketika. Ning Keyue berkata, "Kau masih bisa begitu tenang. Bagaimana bisa kau bahkan tidak menghindari seranganku?" Setetes keringat dingin menetes di dahi Yun Xiao. Dia yakin Ning Keyue sedang mengujinya. Tetapi sungguh aura kematian itu tetap membuatnya gemetar. Yun Xiao menjawab, "Jika kau memang ingin membunuhku, maka meski aku menghindar, aku akan tetap mati." Mendengar itu, Ning Keyue mendengus. "Bukan tentang berguna atau tidak, tetapi seharusnya wajar kalau kau mencoba menghindari kematian. Walaupun kau tahu bahwa bertarung itu sia-sia, tetapi dengan kekuatanmu, seharusnya kau mampu mengulur beberapa waktu. Sekarang aku mengakui keteguhan hati dan juga tekadmu. Aku bisa menilaimu dengan cara yang berbeda. Kalau begitu, sekarang haruskah aku memanggilmu Tuan Kota Tianwu, Li Yun Xiao, atau Gu Yun Xiao?" Mendengar kata-kata terakhir, Yun Xiao sedikit terkejut. Dalam hati dia bergumam, "Mungkinkah Ning Keyue telah mengenali identitasku?" Yun Xiao dengan pura-pura tenang berkata, "Apa maksudmu? Aku benar-benar tidak mengerti." Ning Keyue tersenyum tipis. "Menurutmu aku masih mengujimu? Kalau kau memang tidak mengerti, maka lupakan saja." Yun Xiao merasa sedikit pusing. Menyadari pura-pura bodoh tidak mempan untuk menguji Ning Keyue, dia berkata, "Kalau memang ini bukan ujian, maka jelaskan saja padaku." Ning Keyue menatap Yun Xiao. Dia berkata, "Baiklah, kau tidak perlu berpura-pura bodoh lagi. Jika aku berniat menyingkirkanmu, apa kau pikir kau bisa keluar dari kota bulan merah? Orang lain mungkin tak tahu, tetapi aku tahu bahwa syarat untuk mendapatkan warisan dari singgasana itu adalah memiliki mata iblis bulan. Itu terjadi karena penguasa kota sebelumnya yang meninggalkan segel ini juga adalah pemilik dari mata iblis bulan." Yun Xiao tertegun. Senyumannya tampak masam. "Jangan katakan padaku bahwa kau menilai identitasku hanya karena mata iblis bulan. Bukankah itu agak sewenang-wenang?" Ning Keyue berkata, "Ini bukan dugaan sembarangan. Mata iblis bulan tak bisa diperoleh lewat pengajaran. Harta karun seperti itu selalu tertinggal di kota bulan merah. Tetapi kalau melalui hubungan darah, maka itu bisa didapatkan. Jadi tak diragukan lagi, kau pasti adalah anak dari Gu Feiyang." Kata Ning Keyue pelan, namun tegas, dan setiap katanya juga memiliki penekanan. Mendengar itu, Yun Xiao tahu bahwa Ning Keyue tetap salah paham, karena dia bukan anak Gu Feiyang, melainkan dia sendirilah Gu Feiyang. Tapi Yun Xiao tak berniat menjelaskannya. Dia hanya menanggapi itu sambil tertawa tipis. Ning Keyue lalu melanjutkan kata-katanya, "Dengan usiamu sekarang, seharusnya ini tepat. Kalau memang demikian, Gu Feiyang telah kehilangan mata iblis bulannya sebelum dia mati.
Aku sungguh penasaran siapa sebenarnya ibumu. Bahkan dia sampai mempertaruhkan mata iblis bulannya demi melahirkanmu. Mungkin karena keputusannya ini juga, dia pada akhirnya tewas di pegunungan Tiandang. Yun Xiao menyeka keringat di dahinya. Dia ragu untuk memberikan jawaban. Sebuah perasaan asing berputar di dadanya. Ia tak yakin apakah dia harus mengakui atau justru menyembunyikan kebenarannya. Sekali lagi Ning Keyue bertanya, siapa ibumu? Meski ada beberapa wanita ternama bermargali, tetapi seharusnya mereka tidak cukup untuk menarik hati ayahmu. Mungkinkah dia terkena pengaruh dari suatu sihir atau racun? Yun Xiao menelan ludah. Dengan sedikit canggung dia berkata, soal itu aku tak terlalu yakin. Maka lakukanlah penilaianmu sendiri. Pada akhirnya, sekarang aku adalah pemilik dari mata iblis bulan. Karena kau sudah mengetahui itu, bagaimana caramu untuk memperlakukanku setelah ini? Mendengar itu mata Ning Keyue menyipit. Sebenarnya aku sudah memikirkan hal ini. Karena hubunganku dengan ayahmu, aku tidak berniat untuk membuka rahasiamu. Tapi ayahmu memiliki dendam terhadap kota bulan merah. Sulit bagiku untuk menyimpan semuanya. Bagaimana jika kita lakukan seperti ini? Ikutlah dalam kompetisi bela diri dan nikahi Jiang Ruobing. Dengan begitu, kau akan menjadi menantu dari kota bulan merah. Identitasmu bisa terungkap di waktu yang tepat. Ketika suasana menjadi lebih memungkinkan, aku percaya, seiring berjalannya waktu, kebencian itu akan mereda. Mendengar itu Yun Xiao segera menolak. Tolong, jangan lakukan itu. Jika Ruan Hongyu tahu bahwa laki-laki yang menikahi putrinya adalah putra dari Gu Feiyang, akibatnya akan sangat sulit diterima. Ning Keyue mendekat. Suaranya dingin. Dia berkata, menurutmu, apakah kau rela menyerahkan mata iblis bulan itu? Bukankah itu adalah peninggalan dari ayahmu? Mendengar itu Yun Xiao menghela nafas. Senyum pahit menghiasi bibirnya. Itu adalah salah satu alasan yang benar. Tanpa mata iblis bulan, jalan menuju puncak seni bela diri pasti lebih sulit. Tetapi bukan hal yang mustahil. Ada alasan lain yang lebih penting. Ning Keyue menatapnya tajam, berusaha membaca pikiran tersembunyi di balik matanya. Yun Xiao tidak memalingkan pandangannya. Dia justru menatap balik Ning Keyue. Lalu Ning Keyue berkata, aku ingin melihat mata iblis bulanmu. Tunjukkan padaku. Yun Xiao sempat ragu sesaat. Lalu, seketika, sepasang mata iblis bulan berwarna merah darah muncul, memancarkan cahaya aneh, seolah-olah memiliki kaitan dengan pancaran bulan merah yang ada di langit. Ning Keyue menghela nafas dalam-dalam. Wajahnya tampak memucat. Meskipun dia telah menyiapkan diri secara mental, gelombang emosi menggulung dadanya saat dia melihat pupil mata itu. Kenangan lama kembali melintas di benaknya dan membuat nafasnya tersengal. Saudara Feiyang, suaranya bergetar, dipenuhi dengan kesedihan. Aku tak pernah benar-benar percaya bahwa kau telah mati. Tapi kini putramu telah mewarisi mata iblis bulan. Pada akhirnya, aku dipaksa untuk percaya. Berapa banyak kawan lama kita yang ada di puncak awan ungu yang saat ini masih tersisa di luar kota bulan merah. Suaranya penuh dengan duka dan belas kasihan. Yun Xiao sendiri menahan desir dalam hatinya. Keinginan untuk mengungkapkan identitasnya muncul, tapi dengan segera ia singkirkan. Ia mencoba untuk tetap tenang. Karena semakin sedikit yang tahu, itu semakin baik. Yun Xiao akan membuka rahasia itu ketika waktunya sudah tiba.
Jadi untuk saat ini, dia akan membiarkan kesalahpahaman Ning Keyue. Mata Yun Xiao tampak menyipit. Dia berkata, "Mata ini bukan sekedar teknik bela diri. Karena mata ini aku mendapatkan sebuah rahasia besar. Apa yang ada di singgah sana itu bukan hanya sekedar teknik bela diri. Yang terekam di dalamnya adalah metode untuk mendapatkan Tianxi. Leluhur ini bisa saja berhasil di masa lalu, tetapi karena kecerobohannya, dia gagal mendapatkan Tianxi dan menyesalinya seumur hidup. Alasan mengapa tidak ada seorang pun di kota bulan merah yang bisa mewarisi warisan ini selama 10.000 tahun adalah karena mata iblis bulan ini. Jika bukan karena perubahan pada gui bulan yang memicu mata ini, aku juga mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan ini." Mendengar apa yang dikatakan Yun Xiao, Ning Keyue tercengang. Tianxi. Meskipun ada banyak catatan di dalam buku kuno, semuanya masih diselimuti oleh kabut tebal, sehingga tak seorang pun yang bisa melihat Tianxi dengan jelas. Alis mata Yun Xiao terangkat. Dia berkata, "Leluhur ini tidak menjelaskan rincian dari Tianxi. Dia hanya berkata bahwa seseorang dapat mengintip akhir dari jalur bela diri dan memperoleh kesempatan untuk memasuki alam dewa. Mata iblis bulan ini adalah kunci untuk mendapatkan Tianxi." Ning Keyue kembali dibuat terkejut. Akhir dari jalur bela diri? Artinya, itu adalah kesempatan untuk memasuki alam ke-10. Ning Keyue yang biasanya setenang air, dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Legenda tentang menjadi dewa sudah ada sejak zaman kuno, tetapi aku belum pernah melihat siapapun yang menapaki alam ke-10. Meski begitu, banyak bukti akan keberadaan alam ke-10. Nak, kau sangat beruntung. Mungkin kau bisa memperoleh Tianxi. Mendengar itu Yun Xiao tertawa. Nona Keyue memang luar biasa. Masih bisa tenang setelah mendengar kesempatan menjadi seorang dewa. Basis kultivasimu sudah di atas 7 Master Sekte. Hanya masalah waktu sebelum kau akan mencapai puncak seni bela diri. Mendengar itu Ning Keyue tersenyum. "Nak, aku sangat tertarik padamu. Kau berani bicara seperti itu padaku. Kepribadianmu benar-benar mirip dengan ayahmu. Bahkan kau punya bakat yang lebih. Kau tak akan kalah sukses dibandingkan dia di masa depan. Karena itu aku berharap supaya kau mempertimbangkan Ruo Bing. Dia adalah gadis yang baik dan juga murid kesayanganku. Kau tidak harus segera tidur bersamanya setelah menikah. Kau bisa menunggu sampai ketergantunganmu pada mata iblis bulan perlahan melemah." Tapi dengan senyum pahit Yun Xiao berkata, "Aku tidak akan melakukan itu. Ada banyak pikiranku sekarang. Karena itu kita akan bicara nanti saat waktunya telah tiba." Mendengar itu Ning Keyue tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan Yun Xiao. Maka dia berkata, "Kalau memang begitu, Ruo Bing mungkin tak seberuntung yang kubayangkan. Siapa yang tahu bahwa dia mungkin akan jatuh ke tangan orang lain setelah kompetisi bela diri ini selesai." Tapi Yun Xiao tampak menyeringai. Dia berkata, "Dengan kepribadian Ruo Bing, siapa yang bisa menjinakkan dia?" "Nyonya Keyue, aku senang bertemu denganmu dalam perjalanan ke kota bulan merah kali ini. Sekarang aku sudah mendapatkan apa yang kubutuhkan, maka aku pamit duluan." Yun Xiao telah memperoleh mutiara bulan Laut Timur yang ingin ia dapatkan, dan sekarang ia ingin mencari tempat yang aman untuk memurnikannya, sehingga dia nanti bisa menahan iblis di dalam tubuhnya. Mendengar itu Ning Keyue tertegun. "Kau benar-benar akan pergi?"
masih ada waktu 1 bulan sebelum pembukaan alam ilahi. Kenapa kau tidak tinggal di kota bulan merah? Tempat ini juga merupakan gunung spiritual yang langka, sekaligus tanah yang berharga. Yun Xiao tahu dengan benar. Dia berkata, tempat ini memang luar biasa, tetapi juga penuh dengan masalah. Aliran kota bulan merah akhir-akhir ini menjadi semakin keruh. Aku tidak ingin ikut campur. Setelah nanti aku membalas budi pada Jiang Ruomei, aku akan meninggalkan tempat ini dan pergi ke lautan formasi jiwa. Lalu aku akan kembali lagi saat tanah ilahi sudah hampir dibuka. Mendengar itu, Ning Keiyue pada akhirnya mengangguk. Ya, kalau memang itu keputusanmu, aku tidak bisa menghentikanmu. Dan terima kasih, Ruomei memang sedang menderita. Kamu harus membantunya. Aku adalah sahabat ayahmu, jadi aku bisa dianggap sebagai bibimu. Jika nanti kau menghadapi kesulitan, kau bisa kembali ke kota bulan merah dan menemui kapanpun kamu mau. Ning Keiyue melemparkan sebuah liontin giok putih. Dia berkata, ada indera ilahiku di dalam liontin itu. Jika kau menemukan masalah, hancurkan saja liontin itu, dan aku pasti akan bisa merasakannya. Aku akan datang kapanpun. Mendengar itu hati Yun Xiao menjadi hangat. Dia tersenyum lalu berkata, tentu, aku pasti akan melakukannya. Meskipun mereka jarang bertemu, tetapi persahabatan masa lalu mereka tetap meninggalkan bekas. Pada akhirnya, Yun Xiao berbalik dan hendak pergi. Tapi tiba-tiba seberkas cahaya tiba di sana, dan sosok lain muncul. Dia berseru, kau tidak bisa pergi. Siapa yang datang dan berani menghalangi Tuan Muda Yun untuk meninggalkan tempat itu? Kita akan cari tahu lagi di part berikutnya. Terima kasih untuk hari ini, see you again di next video dan bye.